Biaya campuran bagian 1. Biaya campuran mengandung elemen variabel dan elemen tetap. Perhatikan contoh biaya utilitas. Total biaya utilitas itu termasuk Y, sedangkan aktivitas atau kilowatt jam termasuk X. Jadi, variabel biaya per KW itu menuju ke total biaya campuran. Sedangkan tetap bulanan biaya utilitas menuju ke aktivitas kilowatt jam. Ya, seperti yang ada di gambar tersebut. Analisis biaya campuran, analisis akun dan pendekatan rekayasa. Dalam analisis akun, setiap akun diklasifikasikan sebagai variabel atau tetap berdasarkan pengetahuan analisis tentang perilaku akun tersebut. Pendekatan teknik mengklasifikasikan biaya berdasarkan evaluasi insinyur industri terhadap metode produksi serta kebutuhan material, tenaga kerja, dan overhead. Mendiagnosis perilaku biaya dengan plot scatter graph. Asumsikan jam kerja pemeliharaan berikut dan total biaya pemeliharaan selama 6 bulan. Bulan Januari, jam pemeliharaan 625, total pemeliharaan 7,950 ribu dolar. Bulan Februari, jam pemeliharaan 450, total biaya pemeliharaan 7,400 ribu dolar. Bulan Maret, jam pemeliharaan 700, total biaya pemeliharaan 8,275 ribu dolar. Bulan April, jam pemeliharaan 550, total biaya pemeliharaan 7,625 ribu dolar. Bulan Mei, jam pemeliharaan 775, total biaya pemeliharaan 9,100 ribu dolar. Bulan Juni, jam pemeliharaan 850, total biaya pemeliharaan 9,800 ribu dolar. Biaya campuran bagian 2. Garis biaya campuran dapat dinyatakan sebagai persamaan Y sama dengan A ditambah BX, di mana Y sama dengan total biaya campuran, A sama dengan total biaya tetap atau potongan vertikal garis, B sama dengan biaya variabel per unit kegiatan atau kemiringan garis, X sama dengan tingkat aktivitas. Biaya campuran bagian 2, yaitu seperti yang ada di grafik. Total biaya campuran, biaya dan aktivitas, Y dan garis X, bagian variabel dari biaya campuran, dan ada posisi tetap dari biaya campuran. Biaya campuran solusi. Jika biaya utilitas tetap bulanan Anda adalah $40, biaya variabel Anda adalah $0,03 per kilowatt jam, dan tingkat aktivitas bulanan Anda adalah 2000 kilowatt per jam, berapa jumlah tagihan utilitas Anda? Jawabannya adalah Y sama dengan A plus BX. Y sama dengan $40 plus $0,03 dikali 2000. Y sama dengan $100. Selanjutnya adalah metode tinggi rendah. Perhatikan tabel berikut. Pada bulan Januari, 625 jam pemeliharaan dan $7.950 total biaya pemeliharaan. Pada bulan Februari, 450 jam pemeliharaan dan $7.400 total biaya pemeliharaan. Pada bulan Maret, 700 jam pemeliharaan dan $8.275 total biaya pemeliharaan. Pada bulan April, 550 jam pemeliharaan dan $7.625 total biaya pemeliharaan. Pada bulan Mei, 775 jam pemeliharaan dan $9.100 total biaya pemeliharaan. Pada bulan Juni, 850 jam pemeliharaan dan $9.800 total biaya pemeliharaan. Nilai tertinggi terletak pada bulan Juni, yaitu 850 jam pemeliharaan dan $9.800 total biaya pemeliharaan. Sedangkan nilai terendah terletak pada bulan Februari, yaitu 450 jam pemeliharaan dan $7.400 total biaya pemeliharaan. Sehingga mengubah 400 jam pemeliharaan dan 2.400 total biaya pemeliharaan. Selanjutnya yaitu biaya variabel per jam.
pemeliharaan sama dengan perubahan biaya dibagi perubahan jam, yaitu 2400 dibagi 400 sama dengan 6 jam. Selanjutnya yaitu metode tinggi rendah biaya tetap, yaitu pada tabel tinggi jam pemeliharaan 850, total biaya pemeliharaan 9.800. Rendah jam pemeliharaan 450, total biaya pemeliharaan 7.400. Mengubah jam pemeliharaan 400, total biaya pemeliharaan 2.400. Total biaya tetap sama dengan total biaya dikurangi tetap variabel. Total biaya tetap sama dengan 9.800 dikurangi $6 per jam dikali 850. Total biaya tetap yaitu 4.700. Metode tinggi rendah perhitungan. Bulan tinggi jam pemeliharaan yaitu 850. Total biaya pemeliharaan sama dengan $9.800. Bulan rendah jam pemeliharaan 450. Total biaya pemeliharaan 7.400. Bulan mengubah jam pemeliharaan 400. Total biaya pemeliharaan $2.400. Persamaan biaya pemeliharaan yaitu Y sama dengan $4.700 ditambah 6,00 X dolar. Metode regresi kuadrat terkecil. Yang pertama, sebuah metode yang digunakan untuk menganalisis biaya campuran jika Proskauer graph menunjukkan hubungan yang mendekati linear antara variabel X dan Y. Yang kedua, metode ini menggunakan semua titik data untuk memperkirakan komponen biaya tetap dan biaya variabel dari biaya campuran. Yang ketiga, tujuan dari metode ini adalah untuk mendapatkan garis lurus pada data yang meminimalkan jumlah kesadaran kuadrat. Yang keempat, Excel dapat digunakan untuk memperkirakan intercept biaya tetap dan kemiringan biaya variabel per unit yang meminimalkan jumlah kesalahan kuadrat. Yang kelima, tujuan analisis biayanya sama Y sama dengan A plus BX. Yang keenam, regresi kuadrat terkecil juga menyediakan statistik yang disebut R2 yang merupakan ukuran kebaikan kecocokan grafis regresi ke titik data. Perkenalkan, nama saya Beyonce Aliyah Yuliadi dengan NIM 226420016. Di sini saya akan menjelaskan garis regresi berbentuk Y sama dengan A plus BX dipasang pada data di mana A sebagai titik potong mewakili total biaya tetap dan B sebagai kemiringan mewakili biaya variabel per unit aktivitas. Dalam contoh biaya pemeliharaan kami, kemiringan B adalah $6,02 dan mewakili perkiraan biaya pemeliharaan. Intercept A adalah $4,395,67 dan mewakili B biaya pemeliharaan bulanan tetap. Perhatikan bahwa R2 adalah sekitar 0,92 yang berarti cukup baik dan menunjukkan bahwa 92% variasi biaya pemeliharaan disebabkan oleh variasi jam pemeliharaan. Membandingkan hasil dari kedua metode. Kedua metode yang baru saja dibahas memberikan perkiraan yang berbeda mengenai komponen biaya tetap dan biaya variabel dari biaya campuran. Hal ini wajar terjadi karena setiap metode menggunakan jumlah titik data yang berbeda untuk memberikan perkiraan. Regresi kuadrat terkecil memberikan estimasi paling akurat karena menggunakan semua titik data. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada salah kata, mohon maaf dan terima kasih.